dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Pertemuan yang ke-22 ini di Roja TV yang rutin kita simak setiap Senin siang ini akan membawakan masih dalam tema sifat ahli neraka, yaitu kerusakan maksiat. Materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun di layanan telepon di nomor yang sama, baik telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustadz. Kami persilakan, fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang silsilah al-mujrimin, di antara deretan orang-orang yang mereka masuk dalam kategori al-mujrimun. Mujrim, orang-orang mereka melakukan perbuatan kejahatan dalam pandangan agama ini. Dan itu masuk di antara min sifati ahli nar. Sifat orang-orang mereka akan menjadi penghuni neraka. Kali ini insyaallah pembahasan kita adalah al-asi, yakni pelaku maksiat. Di antara yang akan terancam dengan jahanam adalah mereka para pelaku maksiat. Maksiat adalah lawan dari taat. Yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana senantiasa kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan itu yang akan membawa kepada keberuntungan. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Hakikat orang yang beruntung adalah orang mereka hidupnya senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang akan berlanjut nanti keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan Jannatul Na'im. Sebaliknya, para pelaku maksiat, orang yang mereka terancam dengan jahanam, dengan neraka. Wa ma ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau adzabum muhin. Barang siapa yang mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui batas Allah, melampaui batas-batas agama, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Maksiat, siapa itu yang dikatakan al-asi, pelaku maksiat?
Ini setiap orang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Orang mereka melampaui, melanggar batas-batas Allah. Setiap orang yang mereka durhaka kepada Allah dengan maksiatnya, siang malam, sembunyi-sembunyi terang-terangan, kalau diperintah tidak segera melaksanakan, kalau dilarang malah dia melaksanakan, ini adalah para pelaku maksiat. Dan para pelaku maksiat ini, orang-orang yang mereka sungguhnya pertama kali dia jahat kepada diri sendiri. Dia mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatannya itu berarti dia telah menuntun dirinya menempuh jalannya ahlun nar. Menempuh jalannya para penghuni neraka. Sebagaimana yang tadi ayat yang telah kita bacakan, juga di antara ayat yang lainnya Allah katakan, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan. Itu amalan-amalan yang bertentangan dengan ini perintah dan larang Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang bertentangan dengan garis-garis agama, aturan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia datang kepada Allah dengan keburukan, itu dengan maksiat-maksiat, faqubbat wujuhuhum finnar. Dia akan ditelungkupkan wajah mereka ke dalam neraka. Dia akan diseret, ditelungkupkan wajahnya, dilempar ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah ini semuanya, balasan ini semuanya didapatkan kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Sehingga para pelaku maksiat mereka telah mendolimi diri sendiri karena dia telah menuntun dirinya, menyeret dirinya ke dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pelaku maksiat, dia terang-terangan atau tidak, dia sadar atau enggak, dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang yang mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang mereka durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka semuanya akan masuk surga. Setiap umatku ini kaum muslimin. Karena untuk masuk jannah itu syarat pokoknya adalah majil muslim. Adapun kalau dia kafir, walaupun tidak kelihatan secara umum itu di mata manusia dia tidak maksiat, artinya tidak berzina, kemudian tidak makan riba, kemudian tidak membunuh, kemudian tidak minum khamr. Secara zahir kelihatannya baik. Tapi kalau dia kafir, kekafirannya menjadikan kebaikannya nggak berarti di sisi Allah Ta'ala. Karena amal-amal baiknya orang kafir terhapus dengan kekafirannya. Terhapus dengan kesyirikannya. Sehingga amal mereka dikatakan Allah dengan ungkapan kasara bin biqi'atin, kayak fata morgana. Mangthura adalah debu yang berterbangan. Kayak debu yang berterbangan. Yang tidak bermanfaat sedikit pun. Musproh, hancur berantakan. Maka maksudnya kullu ummati adalah kaum muslimin. Umatku
Semua umatku akan masuk surga. Illa man abah, kecuali orang yang akan masuk jannah. Atau umatnya adalah umat secara keseluruhan, umatul dakwah. Umat itu ada maknanya, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kalau umatul dakwah itu artinya semua manusia menjadi objek dakwah, sehingga Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya yang mereka berada atau hidup di zaman kerasulan Rasulullah SAW. Semua umat Nabi asalnya akan masuk jannah. Illa man abah, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wa man ya'ba, masa sih ada enggan ya Rasulullah? Siapa itu sih yang enggan untuk masuk jannah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asali faqad abah. Barang siapa yang dia taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa yang dia durhaka kepadaku maka akan masuk neraka. Tapi dia telah enggan untuk masuk surga. Ada yang mereka enggan masuk surga itu totalitas, sama sekali dia tidak akan mencicipi surga. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi. Mereka akan kekal di dalam neraka. Ada yang mereka anggap masuk surga, ya ini dari awal. Artinya dia akan boleh jadi diadab dulu di jahanam. Mereka adalah muslim yang menyambut Nabi dengan keselamanya, tapi dia punya dosa-dosa yang belum dia taubati, Allah belum mengampunkan pula, sehingga dia pun meringkuk dulu ke jahanam, lalu dientaskan dari kekalnya jahanam, dipindah ke surga. Itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Dan rata-rata para pelaku maksiat ini karena mereka hidupnya tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Telinganya mereka sumpel dari peringatan hidayah. Maka penyesalan mereka itu, apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya kami dulu mau mendengar, mau menyimak pitutur agama, mau menyimak nasihat agama, mau mendengarkan baik-baik, lalu dia mau memikirkan dengan akalnya, dia mencerna baik-baik, dia merenung, niscaya mereka akan tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Para penghuni neraka sa'ir rata-rata mereka orang yang mereka layak kilun, tidak menggunakan akal mereka. Sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata. Dan para pelaku maksiat ini, dia telah jahat, mujrim kepada diri sendiri. Karena maksiat ini akan turisudul, mewariskan kehinaan. Pelaku maksiat itu dalil. Pelaku maksiat itu hina. Hina. Lihatlah, tidak pantasnya orang yang mereka bermaksiat, kata Allah, yang sangat umum banget. Yaitu ngisep rokok. Ngisep rokok. Antum lihat orang ngisep rokok, apalagi kiai, apalagi ustadz. Ustadz ngisep rokok, dan rata-rata orang nyekal rokok itu tangan kiri. Tangan kiri, kan pantas tangan kiri. Karena memang temannya setan. Tangan kiri. Dan brengsek banget. Apalagi ustadz kemudian dia perokok, itu akan cari-cari dalil bahwa dengan rokoknya itu malah berpahala. Nyatanya saya dengan rokok gini ya bisa ngajar ya, bisanya saya ngajar ya kalau saya ngerokok gini, sehingga ngajar biar kelepus. Atau ada lagi yang brengsek banget, apa kata dia, setiap isapan rokok itu
dia akan menghasilkan pahala. Saisepan, sepul, subhanallah. Ini sepul, Masya Allah. Ini setan. Yang kayak gini setan. Sehingga dia ajari orang awam, masyarakat awam, melakukan hal yang akan merusak, melakukan hal yang akan menghancur dan membinasakan, bahkan dipoles dengan yaitu agama. Ini karena ada kerusakan dalam otaknya itu. Orang kafir aja tahu bagaimana maldorotnya rokok. Bahkan mereka ingatkan di setiap bungkus-bungkus rokok. Sehingga super bebel. Lihatlah bagaimana indahnya orang mereka itu minum khamar. Dalil. Masyarakat tidak akan memandang mulia. Rendah. Apalagi memang peminum khamar sering membuat kekacauan. Membuat keributan. Lihatlah pula orang yang mereka yaitu judi. Judi online atau offline. Dalil. Akan sering menjadi rusuh kehidupan rumah tangganya. Dan juga rusuh di tengah-tengah masyarakatnya. Lihat pula orang-orang mereka, apalagi berzina, bagaimana mereka akan jatuh martabatnya, akan menjadi hina, rendah, dalam pandangan mata manusia. Maka Allah katakan tentang orang-orang mereka durhaka kepada Allah. Wa dhuribat alaihimudz dhillah wal maskanah. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka akan diliputi dengan kehinaan. Mereka akan kembali dengan kemurkaan Allah, akan menghadapi kemurkaan Allah. Apa sebabnya sih? Satu di antaranya adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ini suka bermaksiat dan bahkan yaitu semakin menjadi maksiat yang dia lakukan itu. Dan lihatlah pula bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang dampak perbuatan maksiat yang mereka lakukan akan menjadikan lemahnya umat ini. Dilemparkannya dalam kehinaan. Nabi ketika mengingatkan tentang maksiat riba, maksiat yaitu hubbud dunya, idza tabayatum bil ainah, jika di antara Anda telah bertransaksi dengan model inah, satu di antara cabang muamalah ribawi. Wa khatum atnabal baqar wa raditum bisar'in, kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi, kalian telah ridha dengan cara tanam kalian, ini buat asyik dengan ternak dan kebunnya. Sehingga kalau udah ngurusi ternak dan kebun, lupa segala-galanya, termasuk lupa beribadah kepada Allah, lupa memenuhi panggilan Allah, lupa melakukan ketaatan, tenggelam dalam kesenangan duniawinya, lalai. Wa taraktumul jihad. Orang yang mereka hatinya telah dikuasai dengan hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia itu berlebih, sampai membuat lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa akan kematian, lupa mempersiapkan hari setelah kematiannya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama milik kalian. Sehingga itu kemaksiatan riba, kemaksiatan hubbud dunya akan mengantarkan kepada yaitu kehinaan. Allah campakkan dalam kehinaan. Dan itu adalah sejarah perjalanan hidup manusia. Allah pun memberikan contoh
Bahkan contoh yang sangat nyata adalah para sahabat Nabi. Di perang Uhud, di antara pelajarannya adalah kemaksiatannya sebagian para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW membuat mereka ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala. Walaupun kemudian Allah pun memberikan kemenangan dan Allah terima taubatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Insiden Uhud, Nabi perintahkan pasukan pemanah yang jumlahnya kira-kira 50 orang untuk tetap bertahan di Bukit Rumat, Bukit Uhud, Bukit Pemanah, untuk melindungi pasukan muslimin yang di bawah, untuk menghalau musuh yang akan mendekat, untuk mengusir musuh yang akan menyerang dari belakang. Pesan Nabi betul-betul ditekan-tekankan, jangan turun. Jangan turun. Walaupun melihat kami menang atau kalah. Walaupun melihat kami telah melangkai bangkainya para musuh. Walaupun kalian melihat bangkai kami telah dilangkai oleh para musuh. Walaupun kalian melihat jasad kami telah dipatok-patok oleh burung. Jangan turun. Sampai ada utusan yang memerintahkan mereka turun. Begitu perang Uhud telah dianggap selesai, Khalid bin Walid, jenderalnya kafir, sudah mulai menggiring pasukan ke Mekah. Dan muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Nampaknya yang di atas Bukit Rumat ini ikut tertarik ingin mengumpulkan ghanimah. Sehingga mereka mengajak teman-temannya ghanimah, mari kita ikut kumpulkan ghanimah. Diingatkan sang komandan, tetap aja, nggak peduli. Dari situlah insiden Uhud terjadi. Khalid bin Walid begitu melihat pasukan pemanah itu turun, sehingga tinggal beberapa gelintir orang, Khalid langsung membawa pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat, maka terjadi insiden Uhud yang sampai memakan korban 70 syuhada Uhud. Ini adalah termasuk di antara contoh bagaimana kemaksiatan membuat musibah menimpa dirinya. Ketika ada orang yang mereka itu bertanya-tanya, anna hadza, kok bisa terjadi begini ya? Kata Allah, huwa min indi anfusikum. Itu semuanya adalah karena ulah kalian sendiri. Kemudian, maksiat ini juga hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu akan menjadikan seorang yaitu ayya'isa fi hayatin dongka wal faqr. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kefakiran, wal amrod, dilanda penyakit-penyakit, kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Ini adalah kehidupan orang mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Kehidupannya sempit, dadanya sempit. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para ahli. Negara-negara yang mereka nampak maju, fasilitas komplit, semuanya bisa terbebaskan melakukan apapun. Ternyata mereka paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Artinya hati mereka penuh dengan kegelisahan, jiwa mereka penuh dengan kesempitan. Banyak yang buat dia nggak tenang. Negara seperti itu yang paling banyak kasus bunuh diri. Untuk menyelesaikan masalah mereka. Orang bunuh diri karena sempit hidupnya. Paling banyak terjadinya kriminalitas pembunuhan di antara mereka. Padahal fasilitas hidupnya komplit, maju. Itu fenomena kehidupan yang sempit di antaranya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah katakan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku sehingga berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, ngikuti hawa nafsu, ngikuti jalan setan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Beda dengan kaum mukminin yang senantiasa mentaati Allah Ta'ala, Allah berikan kelonggaran jiwa, hatinya lapang, walaupun fenomena hidupnya boleh jadi miskin,
ada kesulitan secara dunia, ada penderitaan, tapi hatinya bisa menerima dengan kelapangan, dengan keridhaan. Karena dia berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat muhajirin tentang fenomena maksiat dan dampaknya. Ya masalah muhajirin, wa segenap para muhajirin, khisalu khams. Ada 5 perkara. Idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi antutrikuhunna. Jika kalian diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah dari menemui 5 perkara tersebut. 5 perkara itu adalah bentuk-bentuk kemaksiatan dan dampak yang ditimbulkan dari maksiat itu. Yang pertama, lam tadharil fakhsatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi asrafihim allatina madat. Tidaklah al-fakhisah, tidaklah yaitu perbuatan kekejian itu dilakukan dengan terang-terangan di suatu kaum. Tidaklah dinampakkan al-fakhisah sampai dilakukan dengan terang-terangan. Illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Kecuali akan Allah sebarkan di tengah-tengah mereka at-ta'un, penyakit ganas yang mematikan, kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim allati lam madat, yang tidak pernah menimpa pada generasi sebelum mereka. Fahisyah, kekejian. Dan di tengah-tengah kita telah nampak banyak kekejian dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia bahkan terang-terangan membela kekejian, menampakkan kekejian, iklan-iklan, promosi, dorongan, sangat luar biasa. Yang kedua, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jari sultan alim. Tidaklah manusia masyarakat mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan pada mereka itu as-sinin, tahun tanpa ceklik. Wasiddatil ma'unah, krisis yang berkepanjangan. Wajori sultan, kejahatan penguasa yang mencekik mereka, yang membalimi mereka, yang menjati mereka. Kejahatan penguasa, paceklik yang terjadi. Kemudian musim-musim krisis atau keadaan krisis yang menimpa. Tidak lepas daripada perbuatan manusia, diantaranya adalah kecurangan dalam masalah ukuran, timbangan, volume. Dan ini sudah yang sangat biasa banget di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga kata Nabi, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yamtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, tidak mengeluarkan zakat harta. Dia tahan. Kecuali Allah akan tahan turunnya air hujan dari langit. Seandainya bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan air hujan. Kekeringan, krisis-krisis yang ada itu sebabnya adalah karena yaitu orang menahan harta zakatnya. Atau kalau hujan juga kadang yang kita dengar banjir, longsor, sehingga musibah-musibah karena banjir, longsor. Ini nggak bisa lepas dari perbuatan manusia. Yang keempat, wala yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim fa'akhadu ba'dha ma kanu fi aidihim. Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Dia putuskan, Allah telah memiliki perjanjian-perjanjian kepada manusia. Lalu mereka putuskan. Mereka telah berbaiat kepada Nabi untuk mentaati Nabi, mereka putuskan. Maka Allah akan kuasakan musuh terhadap mereka. Musuh akan menguasai mereka. Sehingga penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, di antara sebab pokoknya adalah kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi para pengkhianat yang memutuskan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya.
Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Tidaklah para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Wa yataharrau fima anzalallah, dan mereka memilah-milah apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan timpakan bahwa mereka ini kegaduhan atau yaitu mereka akan saling ribut satu dengan yang lainnya karena mereka meninggalkan berhukum dan hukum Allah SWT. Allah timpakan itu kesengsaraan, kesulitan di antara mereka. Ini adalah ini perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan mereka itu yang mereka telah berbuat jahat kepada diri mereka sendiri, yang menimbulkan berbagai macam dampak-dampak dalam kehidupan. Dampak musibah-musibah fisik, dan lebih dasar lagi musibah hati. Dan ini yang sering tidak disadari oleh manusia. Yang mereka rasakan musibah itu kalau hartanya ada bangkrut, rumahnya hanyut, atau rumahnya hancur, kemudian mobilnya celakaan, dianya jatuh sakit. Dianggapnya itu semuanya musibah-musibah yang hakiki. Sesungguhnya ada musibah yang lebih besar daripada itu semuanya. Itu musibah agama. Yang Nabi berlindung kepada Allah dari musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diriku musibah dalam perkara agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Ma duribal abdu bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim, tidaklah seorang hamba ditimpa hukuman yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras, hati yang sudah tidak peduli lagi dengan agama, hati yang susah menerima nasihat agama, hati yang menjadikan orang tampilannya fasik, hati yang sudah tidak lagi mengagungkan Allah Ta'ala, hati yang sudah tidak punya perasaan agama, dan hidupnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dia tidak mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Maka ini hukuman yang lebih dahsyat. Karena dampaknya bisa mengantarkan dia su'ul khatimah dan masuk ke dalam jahanam. Dan kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ini adalah kejahatan kepada umat. Kejahatan kepada umat. Pelanggaran haknya umat. Karena maksiat itu akan membawa kepada adab-adab yang menimpa secara umum. Adab yang bisa menimpa secara umum pribadi dan masyarakat. Maka Allah ingatkan, wattaqu yawman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah Anda dari musibah yang Allah timpakan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja tapi umum. Tsunami yang terkena dampaknya bukan hanya orang berbuat zalim. Gempa bumi yang merasakan dampaknya bukan hanya orang yang berbuat zalim, yang maksiat. Bosnya angin puting beliung yang mengambang pada orang yang maksiat saja. Tapi dampaknya umum. Orang saleh pun bisa terkena dampaknya. Maka maksiat akan menggiring kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Secara pribadi, secara ini umat. Contoh Qarun, contoh Fir'aun. Bagaimana maksiatnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah yang pantas disembah kecuali diriku.
Ini adalah ungkapan-ungkapan Firaun yang sudah kebangetan banget. Nyelangkrak, terlalu nyelangkrak, terlalu dia yaitu melampaui batas. Apa yang kemudian Allah timpakan kepada ini Firaun? Allah tenggelamkan ke dalam lautan yang Firaun nggak bisa menolak. Sehingga Firaun dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di lautan. Dan Allah tolak terima tobatnya Firaun. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena tobat itu akan berakhir atau ditutup ada semasa expirednya. Kalau sudah yughorhir, maka pintu tobat ditutup. Fir'aun tinggal takseknya beriman, mengucapkan kalimat iman. Hatta idha adrakahul gharaq. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Hingga apabila ketika Fir'aun itu tinggal taksek, tinggal matinya, dia mengucapkan kalimat, saya beriman bahwa tidak ada persembahan yang berat disembah kecuali sesembahnya Bani Israel dan yang dimani Bani Israel dan saya termasuk orang muslim. Al-an kok baru sekalian Fir'aun ditolak oleh Allah Ta'ala. Anda sekamarin maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nasibnya Fir'aun. Bagaimana dia dihancurkan oleh Allah SWT. Qarun. Demikianlah Qarun. Yang dikatakan oleh Allah, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Qarun adalah termasuk kaumnya Nabiullah Musa yang melampaui batas. Melampaui batas. Durhaka, maksiat. Yang dinasihati kaumnya tidak mempan. La tafrah. Wahai Qarun, jangan kalian sombong, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak suka dengan orang sombong. Dinasati wabtaghi fima ataqallahu dal akhirah. Carilah dengan pemberian Allah yang Allah berikan pada Anda, cari kampung akhirat. Tapi dia angkuh, sombong. Dia mengeklaim itu adalah kehebatan dirinya. Innama utitu ala ilmin indi. Itu diberikan padaku karena ilmu yang aku miliki. Karena dia hebat, manajemennya hebat, sangat ahli, pakar. Lupa dengan Allah Ta'ala yang memberikan itu semuanya. Beda dengan Sulaiman, sadar persis, semua pemberiannya adalah karunia Allah Ta'ala. Apa akibat akhirnya? Faqasabna bi babidari arta. Kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Ditelan oleh perut bumi. Ini menghancurkan secara pribadi. Lihat bagaimana Allah timpakan kehancuran pada umat. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Nuh dengan banjir yang membinasakan mereka. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Hud, kaum Ad. Allah kirimkan angin puting beliuk yang berembus 8 hari 7 malam. Membuat binasanya mereka semuanya tinggal kayak pokok-pokok pohon korma. Bagaimana Allah binasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Saleh. Bagaimana Allah binasakan kaum ini Madian, kaumnya Nabiullah Shu'aib. Bagaimana Allah binasakan itu kaum-kaum yang sudah mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Kullan akhadna bidambih. Semua yang dibinasakan Allah, diadab Allah semuanya karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna ali hasibah, yang dikirim Allah hujan batu sehingga dihancurkan dengan hujan batu. Wa minhum man akhadat usayha. Ada yang kami timpakan suara yang memakakkan telinga, membinasakan mereka. Wa minhum man akhraqna. Man ini khasafna bil ardah. Ada yang kami tenggelamkan di telan perut bumi. Wa minhum man akhraqna, kami tenggelamkan di lautan. Semua yang mereka timpakan adab ini, kullan akhadna bidambi. Semuanya diadab disebabkan karena dosa mereka lakukan. Maka maksiat ini telah
merupakan kejahatan kepada diri dan umat. Dan termasuk diantaranya adalah maksiat ini akan mencabut nikmat. Dan kita diajarkan Allah dari tercabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik diantaranya. Ya Allah, aku berlindung perangku dari hilangnya nikmat. Hilangnya lenyapnya nikmat. Lenyapnya nikmat itu dan sebabnya karena maksiat. Kalau orang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Orang kemudian kufur, Allah akan lenyapkan nikmat, akan ganti dengan keburukan. Lihatlah tentang kaum yang Allah ceritakan. Kampung yang tadinya qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Kampung yang tadinya itu aman, tenang, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang di berbagai arah sehingga betul-betul makmur. Fakafarat bi an'umillah, tapi dia kemudian kufur dengan nikmat Allah. Fadaqahallahu libasal ju'. Allah itu timpakan pada mereka yaitu kelaparan, wal khauf, ketakutan, makanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Dicabutnya nikmat, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran, itu di antara sebabnya adalah karena kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sabah, negeri yang makmur, Gemahri, kalau orang Jawa bilang Gemahri, Palo, Jinawi, Toto, Tentem, Kartora, Harjo, sehingga negeri yang makmur, subur, tapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah hancurkan kebun-kebun yang sangat mengagumkan itu berganti dengan tumbuhan rumputan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna buat mereka. Ini semuanya contoh-contoh yang Allah telah tunjukkan pada kita semuanya. Lihat bagaimana pemilik dua kebun atau pemilik kebun yang mereka pemilik kebun ini mereka Masya Allah kebunnya Masya Allah tumbuh bagus. Tapi dia ingin menghalangi para fuqara wal masakin untuk bisa ikut menikmatinya. Maka dia pengen panen malam-malam, meruput. Artinya pagi-pagi banget. Supaya orang miskin, dia datang, sudah selesai urusannya dan sudah pergi. Tapi Allah kirimkan di malam hari angin yang mengandung api sehingga membakar habis kebunnya. Dia masuk ke kebun dalam keadaan kebunnya sudah ludes. Ini semuanya adalah dampak daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin, para pemirsa TV Roja yang rahmati Allah Ta'ala, dosa itu ada yang al-kabair, ada yang shaghair, ada yang besar dan kecil. Artinya bertingkat-tingkat. Karena juga dampaknya akan bertingkat-tingkat. Hukuman juga akan bertingkat-tingkat. Dan di hari kiamat ketika Allah buka catatan kitab, orang akan membaca segala perbuatannya yang besar, yang kecil apa yang besar, semuanya akan dia baca. Sehingga membuat mereka terperangah. Wa wudi'al kitab. Dan akan paparkan kitab. Fataral mujrimina musfikina mimma fihi. Orang-orang yang mujrim melihat apa yang terkandung dalam catatan kitab tersebut. Dalam keadaan mereka betul-betul menyesalinya, mengucapkan kalimat, wa yaqulun, ya walaitaya wa ilatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apaan ini celakanya kami? Kitab apaan ini? Tidaklah yang kecil apalagi yang besar semuanya termaktub, tertulis semuanya, terekam semuanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang diangkat oleh Allah Ta'ala, dan seorang mukmin dia tidak akan melihat tentang kecilnya dosa, tapi dia akan melihat siapa yang dia langgar, siapa yang dia maksiati. Dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka mukmin akan memandang dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang akan ngepergi dia punya rasa takut yang besar. Beda dengan orang fasik, dia memandang dosanya kayak lalat yang mencelok di hidung dengan gampangnya digusah gitu aja. Qawsmi rahmati Allah Ta'ala,
Dan alangkah sangat banyaknya dosa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Dosa tersebarnya merokok di mana-mana, dan sekarang itu musibah. Banyak orang mereka bahkan ngerokoknya itu udah di dekat-dekat haram. Haram Mekah maupun haram Madinah. Paspus di pinggir hotel merasa aman. Dulu masih ada ancaman ngerokok akan didenda atau ya dendanya besar. Sehingga orang ngerokok sembunyi-sembunyi. Sekarang wah terang-terangan paspus kebal-kebul, bahkan buat halakoh para perokok di samping masjid haram atau Mekah atau Madinah, di hotel-hotel mereka. Ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Kemudian juga fenomena safarnya perempuan tanpa mahram, kemudian khalwatnya laki-laki dengan perempuan, kemudian salaman laki-laki perempuan, itu sangat dianggap biasa, tabarruj, dandanan-dandanan yang menampakkan aurat, sehingga memicu bangkitnya syahwat, kemudian fenomena kesyirikan, kedukun, tatayur, segala macam, zina, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, dan mudahnya orang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dhaful iman. Iman kalau lemah, kecenderungannya ya bermaksiat. Karena orang cinta kepada kebaikan dan merasakan manisnya kebaikan itu kalau dia imannya itu yaitu hidup dalam jiwanya. Akan merasakan lezatnya ketaatan, nikmatnya ketaatan. Kalau imannya lemah, pasti akan arahnya kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, al-jahlu, kebodohan mereka. Nggak tahu. Apalagi ya masa-masa tipis. Syirik aja nggak tahu. Syirik nggak tahu. Kalimat-kalimat kufur juga nggak paham. Sehingga banyak melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat. Karena kebodohannya. Yang ketiga karena maghrur, tertipu. Alah, nanti paling ya diampunkan sama Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya tertipu dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Yang keempat, banyaknya fitnah-fitnah, tersebarnya fitnah-fitnah yang ada. Sehingga memicu mereka untuk mereka gampang hanyut dalam larut dalam perbuatan maksiat. Yang kelima diantaranya adalah yaitu mukhalatatul fasikin, dia bercampur dengan orang fasik, tidak membedakan kawan yang menjadi pergaulan dia, akhirnya terseret dalam perbuatan ini haram. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahmatullahi taala, ini yang kita sampaikan secara singkat, mudah bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan al-dzunub wal ma'asim dengan menguatkan iman kita. Di antara doa Nabi kita mulia adalah Allahumma ya Allah jadikan Allahumma zayyinat bizinatil iman. Ya Allah jadikan iman jadi hiasan dalam hiasan hatiku. Kalau iman itu jadi hiasan, maka akan menjadikan kita cenderung suka kepada kebaikan, kemudian menikmati kebaikan tersebut, sehingga betul-betul dia akan antipati kepada keburukan, kemaksiatan, kepada kefasikan. Demikianlah, semoga manfaat Bapak sekalian. Minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kerusakan maksiat, pembahasan bab mengenai sifat ahli neraka, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ketakutan bagi kita semua agar kita bisa menjauhi dosa maksiat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama langsung saja kami ajukan Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad yang berada di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa kezaliman pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu sekarang dia di mana berada? Dan agar dosa itu terhapus sebelum kita meninggal nanti dan menghadapi yaumul hisab yang akan dipertanggungjawabkan. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.
Dosa atau kezaliman kita itu ada 3. Pertama, zalim kepada Allah Ta'ala itu adalah dzulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mati dalam keadaan kufur atau syirik, maka dia tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Yang kedua, dzulmun li nafsi, kezaliman kepada diri sendiri, bentuknya maksiat-maksiat, maka dihapus dengan taubat. Ini zalim juga yang juga mengancam kita boleh dalam bahaya. Maksiat itu walaupun sendirian juga sangat berbahaya. Di antara dampaknya adalah bisa mengantarkan pada su'ul khotimah. Inna dzunubal khalawat. Ini orang yang mereka melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka inilah ahya asul intikasat. Dia akan bisa menjadi keterbalikan hidupnya seorang. Kelihatan tadinya soleh, kemudian nampak tahu-tahu su'ul khotimah. Itu diantara sebab karena dosa yang biasa dia lakukan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, dzulmun li ghairi. Zalim kepada orang lain. Dosa kita kepada orang lain. Berkaitan dengan kehormatan atau dengan harta. Kan Nabi kita ingatkan, mangkanat indahu matlamatun li akhihi bimalin aw irdin. Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dalam bentuk harta ataupun kehormatan, maka adalah dia minta halalnya pada hari ini, artinya selesaikan pada kehidupan di dunia sekarang ini. Sebelum nanti akan tidak ada lagi pembayaran dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ada orang mereka muflis, bangkrut, karena dia datang kepada Allah dengan kebaikan yang banyak, tapi dia juga membawa kezaliman yang banyak. Dia harus membayar kezalimannya dengan kebaikan-kebaikan dia, sampai akhirnya habis stok kebaikannya, kemudian belum terpenuhi pembayaran kezalimannya, keburukan orang yang dia zalimi diambil Allah, digabungkan kepada dirinya, thumma turihat finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Cara kita menyelesaikannya, di dunia ini selesaikan. Kalau orangnya masih bisa kita temui, kalau itu harta, ya kita bagaimana bisa mengembalikan harta dia. Kalau bentuknya kehormatan, bagaimana kita bisa, yaitu mengembalikan kehormatan dia. Kalau itu dia dulu menjatuhkan nama baik dia, bagaimana dia mulai membangun nama baiknya, selain minta maaf. Kalau dia kira-kira rasanya bisa membahayakan dia, ya bagaimana dia berusaha untuk, yaitu membalas kebaikan dia, atau menutup kalau dosa dia, dengan mengembalikan nama baik dia, dengan cerita kepada orang lain, dan seterusnya. Dan kalau seandainya orang yang kita zalimi sudah kita nggak bisa ketemu lagi, nggak tahu juga orangnya di mana. Harta yang kita zalimi kita nggak tahu akan kembalikan pada siapa. Keluarganya juga sudah umpamanya kita nggak tahu, sudah pokoknya hilang blas semuanya. Dia, keluarganya, pokoknya nggak bisa kita hubungi. Maka seberapa besar harta yang kita ambil, maka infakkan atas nama dia. Semoga Allah yaitu menyelesaikan urusan dia dengannya. Soal nanti bagaimana nasibnya ya di akhirat kelak. Seandainya dia ridha ya sudah selesai, kalau dia tidak ridha, yang jelas kita sudah berusaha untuk menyelesaikan ini kezaliman tersebut. Semoga Allah memudahkan yaitu urusannya termasuk kelak di yaumul akhir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita menyelesaikan ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain dan orang itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan di 021 823 6543. Nah, mungkin yang ingin secara langsung kami berikan kesempatan. Satu telepon. Nah, halo. Silakan. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dengan melihat kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, apakah benar jika kita hanya mengharapkan Imam Mahdi saja untuk membereskan semua hal ini Ustaz?
Apakah ini bentuk keputusasaan ataukah dibolehkan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Kita gimana tadi? Melihat kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, apakah benar jika kita mempunyai perasaan hanya Imam Mahdi saja yang bisa membereskan semua ini, ataukah Hanya hanya Imam Mahdi saja oh, yang bisa membereskan kedoliman atau kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, Ustadz? Dan apakah boleh dengan pemikiran seperti ini? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Allah perintahkan pada kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Termasuk dalam hal ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar yang Nabi ingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya, kalau dia bisa merubah, kalau punya dia kekuatan, kalau punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan Anda. Orang tua kepada anak, pemimpin pada rakyat, bos kepada karyawan. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kalau dengan lisan juga Pak mampu dengan hatinya, dia dengan menjauhi, meninggalkan majelis maksiat tersebut. Dan itu adalah fenomena di antara ini kelemahan iman. Mengingkari kemungkaran, membersihkan kezaliman, ya kita tidak dibebani untuk bisa dalam kemaksiatan itu bersih. Itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita berbuat pada tataran sesuai dengan kemampuan kita. Memang Imam Mahdi adalah zaman di mana beliau akan tampil sebagai imam yang adil, pemimpin yang adil, sehingga memberikan kemakmuran dan memberantas yaitu berbagai macam kezaliman, sehingga betul-betul suasana dalam keadaan itu aman, bersih. Tapi bukan artinya itu tugasnya Imam Mahdi. Itu adalah wilayah tersendiri. Tugas setiap kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran, termasuk kemungkaran kezaliman yang ada, sesuai dengan kemampuan kita. Ala qadri istita'alihi. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing kita yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz, syukran khair atas jawabannya. Dan silahkan satu kesempatan kembali kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bisa menghubungi, ya bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa. Silakan. Nah, kami tunggu di 0218236543. Nah, bagaimana? Ya. Masih menunggu Ustadz di layanan telepon. Kami ajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengatur kesabaran menghadapi lisan suami yang begitu tajam kepada istrinya, yang sering melontarkan kata-kata kasar dan bahkan kata-kata binatang. Apakah hal tersebut juga dihitung atau dikategorikan sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dilontarkan kepada istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Zalim kepada istri, suami yang zalim kepada istri dengan mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan, kalimat yang kotor, kalimat yang keji, kasar, hakikatnya juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena semua bentuk penyimpangan, lanjut. Karena semua bentuk pelanggaran atau sebenarnya bentuk kemaksiatan itu hakikatnya adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berakhlak buruk kepada kepada istrinya. Dan istri ketika diuji oleh Allah dengan suami yang seperti ini, hendaklah berusaha untuk bersabar, menguat, berdoa kepada Allah agar dikuatkan hatinya. Dan memang ini adalah ujian tersendiri. Dan Allah katakan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan bisa menanggung yang seperti ini kecuali yang betul orang yang mereka bersabar.
Wa may yulaqa illa dzu haddin 'adzim, dan tidak bisa menanggung seperti ini kecuali orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar. Artinya dia diberikan oleh Allah karunia yang besar. Syekhul Islam memiliki risalah, ini Al-Umur Al-Mu'inah ala Adl Khalqi, ini perkara-perkara yang bisa membantu seorang ini menghadapi gangguan orang lain untuk dia bisa bersabar. Itu ada 20 poin. Yang menunjukkan memang untuk dia bisa bersabar dengan hal yang menyangkut tentang yaitu kejahatan orang pada diri kita, bisa memaafkan dan kemudian bersabar dengannya, itu perkara yang sangat berat. Tapi insya Allah akan dimudahkan Allah, orang dimudahkan Allah Ta'ala, akan mudah, orang mereka dimudahkan Allah SWT, dan berusaha untuk tetap berbuat baik kepada ini suami, mudah-mudahan disertai dengan banyak doa, Allah akan merubah hatinya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan-keburukan orang lain kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan dia berubah, bahkan yang tadinya kelihatan musuh menjadi seakan-akan menjadi kawan yang dekat. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT untuk dirinya, untuk suaminya, agar diberikan keteguhan hati untuk dirinya, diberikan yaitu hidayah untuk suaminya, sehingga bisa berubah. Karena semua keadaan ada hati manusia biadilah di tangan Allah Ta'ala. Allah yang yuqallibu, Allah yang membolak-balikkan hati seorang, sehingga hati manusia dalam genggaman Allah, kembalikan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah akan ini memberikan yang terbaik kepada orang-orang mereka bersabar dan terus berusaha untuk yaitu mendapatkan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam shawab. Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memberikan kemudahan kita untuk istiqamah di atas agama Allah Ta'ala sampai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matur jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang dia telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Ustaz supaya terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan buku atau kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, dari pembahasan bab yaitu sifat ahli neraka mengenai kerusakan maksiat yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.